Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, Tuhan sudah menolong kami, sehingga kami dapat lalui hari ini dengan kekuatan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu 16 ayat yang ke-15. Tertulis demikian: Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Wahyu berisi tentang penglihatan mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan kitab ini memberitahukan tentang akhir dari segala sesuatu. Ada dua tujuan akhir dari manusia, yaitu kebinasaan kekal dalam lautan api dan kehidupan yang kekal di dalam surga bersama dengan Tuhan. Kita semua yang sudah ditebus oleh darah Kristus memiliki stasiun tujuan akhir, yaitu kerajaan surga yang kekal. Salah satu tanda besar yang mengakhiri dunia ini adalah kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemput kita. Dalam ayat ini saudara, firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah seperti pencuri. Maksud dari hal ini adalah tidak ada yang mengetahui kapan saat kedatangannya. Seorang pun tidak bisa menyebutkan tanggal dan harinya. Kalau ada yang menyebutkan kapan tepatnya hari kedatangannya, maka sudah dapat dipastikan bahwa itu tidak benar. Sebab firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan saat kedatangan Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, karena kedatangannya tidak diketahui oleh seorang pun dan diibaratkan seperti seorang pencuri, maka sikap kita yang seharusnya adalah berjaga-jaga. Arti berjaga-jaga di sini bukan berarti bahwa kita tidak tidur secara jasmani selama bertahun-tahun. Tentu tidak ada yang bisa melakukan hal itu, dan bukan itu maksudnya. Tapi maknanya adalah agar kita menjaga hidup kita tetap senantiasa berada dalam kebenaran firman-Nya. Kita berjaga-jaga secara rohani dengan melakukan kehendak firman Tuhan. Jangan tidur secara rohani, di mana kita mengikuti arus dunia dan terjerumus ke dalam berbagai dosa di akhir zaman. Tapi hendaklah kita selalu bangun dalam pengertian bahwa kita sadar dan hidup setia dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dalam ayat ini saudara, firman Tuhan berkata agar kita memperhatikan pakaian kita, supaya jangan berjalan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Pakaian di sini berbicara tentang perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dalam Wahyu 19 ayat 8 tertulis, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kita perhatikan di sini saudara, berpakaian yang dimaksud adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan bukanlah iman tanpa perbuatan, tapi iman kita disertai dengan tindakan yang nyata, yaitu buah-buah roh dalam hidup kita. Inilah yang membuat kita tidak menjadi telanjang secara rohani, tapi berpakaian lenan halus, karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan seturut dengan kehendak firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya disebut Tuhan berbahagia apabila kita berjaga-jaga dan memperhatikan pakaian kita. Karena berkat kehidupan kekal Tuhan sediakan bagi kita yang taat menuruti firman-Nya
dan setia menantikan kedatangannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk kami setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Langit dan bumi akan berlalu, semuanya akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Pada akhirnya Engkau akan datang, menjemput kami dan membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu yang kekal. Tolong kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami, supaya kami terus setia, berjaga-jaga, dan memperhatikan pakaian kami dengan melakukan apa yang menjadi kehendak firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus, pimpin kami senantiasa, supaya kami setia hidup dalam kebenaran-Mu. Di sepanjang malam ini, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit penyakit. Jamah ya Tuhan, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Bangkitkan iman mereka, berikan kekuatan dan penghiburan, sukacita, kemenangan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk yang mengalami masalah persoalan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkau Tuhan yang memelihara dan menopang hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.